Oke, untuk soal kali ini itu tersedia 5 soal. Yang pertama yaitu membuat kode program yang di dalamnya terdapat metode if statement, yaitu hanya if tunggal saja. Nah, di sini saya akan langsung buat. Pertama kita buat dulu public static void main-nya, karena ini yang sangat penting dan pertama kali dijalankan dalam kode program, dalam suatu program. Untuk program ini, saya akan membuat program yang dibuat untuk menentukan apakah angka tersebut bilangan genap atau tidak. Nah, di sini untuk pertama kali kita deklarasikan dulu angkanya dengan tipe data integer. Di sini saya inisialisasikan angka yang saya masukkan itu adalah 12. Nah, lalu langsung masuk ke if statement-nya. Di sini kita buat dulu if-nya. Angka modulus 2 sama dengan 0. Nah, di sini sama dengan yang ada 2 ini merupakan perbandingan ya. Kita buat di sini di bawahnya system out println angka kan merupakan Nah, pertama kali kita panggil terlebih dahulu variabel angka merupakan angka genap. Oke. Nah, jadi kalau seandainya angka 12 ini ternyata adalah angka genap, kalau angka modulus 2 sama dengan 0 itu benar, maka program akan mencetak angka 12 merupakan angka genap. Saya run. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, fungsi dari modulus 2 yang angka persen di sini sendiri itu adalah angka tersebut jika dibagi 2 maka hasilnya sama dengan 0. Nah, berarti dia genap. Tapi jika hasilnya tidak 0, berarti dia bukan angka genap. Nah, makanya kita pakai di sini angka modulus 2. Untuk if statement itu tidak ada else atau if lagi di dalamnya, dia hanya satu if tunggal ini saja. Nah, jika seandainya angka yang saya masukkan itu adalah 9 yang bukan merupakan angka genap, maka untuk di run-nya nanti, untuk di output-nya nanti, itu akan kosong, tidak ada apapun di dalam output-nya nanti. Karena dia bukan angka genap, dia tidak memenuhi, dia tidak cocok atau tidak memenuhi syarat dari if itu sendiri, yaitu angka dibagi 2 sama dengan 0. Karena 9 dibagi 2 itu hasilnya tidak, sisanya tidak 0, maka dia bukan angka genap. Sehingga saat kita menjalankan angka 9 di outputnya tidak akan keluar apa-apa, karena dia tidak sesuai atau tidak cocok dengan kondisi yang kita buat di sini, yaitu angka dibagi 2 sama dengan sisanya itu adalah 0. Untuk soal nomor 2 sendiri itu diminta membuat if-else statement, yaitu artinya ada if dan else di dalam program tersebut. Nah, untuk program membuat untuk program yang terdapat if-else di dalamnya, nah di sini saya akan membuat program yang digunakan untuk menentukan apakah saldo yang kita miliki itu cukup untuk membeli sebuah barang. Nah, dengan harga yang sudah ditentukan. Jika tidak, maka akan masuk ke else, saldo Anda tidak cukup. Oke. Sini saya akan deklarasikan terlebih dahulu untuk saldo dan harga itu bertipe data integer. Dengan saldo saya inisialisasikan itu saldo saya misalnya 100.000 dan harga barang yang ingin dibeli adalah 40.000. Lalu kita langsung masuk ke kondisinya, yaitu if saldo lebih dari atau sama dengan harga. Kemudian di sini jika iya kita akan
ketik sistem out println, maka akan muncul pesan yaitu pembelian berhasil karena saldo mencukupi. Nah, jika tidak, maka akan masuk ke else, yaitu akan muncul pesan sebagai berikut: saldo Anda tidak cukup. Nah, kondisi di sini itu menyatakan jika saldo kita itu lebih dari harga atau sama dengan harga, maka pembelian kita berhasil. Dan jika tidak, maka akan muncul pesan saldo Anda tidak cukup. Nah, di sini uang kita adalah 100.000 dan harganya adalah 40.000. Saya akan jalankan terlebih dahulu programnya. Nah, maka yang akan muncul di output itu adalah pembelian berhasil. Nah, bagaimana jika saldo kita tidak cukup? Kondisinya tidak cukup. Misalnya saya ubah saldo saya yaitu 10.000 dan harganya adalah 40. Kita run lagi. Nah, maka akan keluar pesan saldo Anda tidak cukup. Karena 10.000 itu kurang dari 40.000, maka dia tidak memenuhi kondisi berikut. Kondisi yang ini, saldo lebih dari atau sama dengan harga. Oke, saya akan masuk ke soal yang ketiga, yaitu if else. Itu artinya adalah ada berbagai macam kondisi, tidak hanya ada satu atau dua kondisi ya. Nah, di sini saya ingin membuat program yang dimana program ini akan mengkategorikan usia seseorang, apakah dia bayi, anak-anak, remaja, atau dewasa atau tua. Nah, untuk yang pertama kali di sini saya deklarasikan dulu variabelnya, yaitu adalah umur dengan tipe data integer. Nah, di sini nilai awalnya saya saya inisialisasikan yaitu 24 tahun. Nah, lalu kita masuk ke kondisinya, yaitu umur sama dengan 0, umur lebih besar atau sama dengan 0, dan umur itu kurang dari sama dengan 2. Nah, berarti untuk ini adalah kondisi untuk orang yang umurnya itu adalah mulai dari 0 hari sampai 2 tahun. Nah, jika memenuhi syarat atau cocok dengan kondisi pertama, maka orang tersebut termasuk kategori yang pertama ini ya, berarti bayi. Kita di sini buat dulu sistem out println umur, kita panggil variabel umurnya, lalu kita tambah dengan pesan tahun sama dengan bayi. Nah, berarti jika dia memenuhi kondisi pertama, dia merupakan orang yang kategorinya itu bayi ya, berarti dia adalah bayi jika umurnya dari 0 sampai 2 tahun. Nah, jika tidak, itu masuk ke kondisi yang kedua. Nah, ini dia bedanya dengan if atau if else sebelumnya. Kalau if else, nah itu dia ada if lagi setelah else-nya, karena dia bukan kondisi yang terakhir. Masih ada kondisi lain setelah ini, makanya dia selalu ada if-nya setelah else. Nah, untuk di kondisi terakhirnya nanti, baru kita bikin dengan else saja sebagai penutup kondisi terakhir. Nah, di sini kondisi kedua, jika dia bukan kategori bayi, itu adalah umurnya itu kurang dari 12 tahun. Jika dia bukan bayi lagi dan umurnya itu sudah lebih dari 2 tahun, dan dia juga berada di rentang usia yang kurang dari 12 tahun, dan jika dia cocok, maka di sini akan keluar pesan, yaitu anak-anak. Dia termasuk kategori anak-anak. Nah, di sini kita bikin lagi sistem out println, kita panggil variabel umur, dan di sini pesannya adalah tahun sama dengan anak-anak. Nah, jika tidak, jika dia juga bukan termasuk kategori bayi dan anak-anak, maka dia akan mengecek kondisi ketiga. Apakah umur dia itu kurang dari 17 tahun? Nah, jika dia bukan bayi dan anak-anak,
dia akan mengecek nih, apakah dia itu remaja. Maka jika iya, akan muncul pesannya yaitu sebagai berikut. Umur, tahun sama dengan remaja. Nah, jika bukan juga, maka dia masuk ke kondisi yang keempat, yaitu umurnya kurang dari atau sama dengan 50. Di sini itu akan menampilkan pesan yaitu dewasa jika dia memang berusia dari rentang 17 tahun ke atas sampai 50. Karena kan tadi dia bukan bayi, anak-anak, ataupun remaja. Nah, itu berarti usianya sudah lebih dari 17 tahun. Nah, di sini kita akan memeriksa apakah umurnya itu kurang dari 50 atau sama dengan 50. Jika iya, maka dia akan dikategorikan sebagai orang yang dewasa. Tapi jika bukan, dia akan masuk lagi ke kondisi yang kelima, yaitu jika kondisi tersebut yaitu umurnya kurang dari atau sama dengan 65. Maka orang tersebut akan dikategorikan sebagai orang tua. Nah, jika bukan juga, maka dia akan masuk ke else, yaitu kondisi terakhir. Jika bukan juga, berarti dia itu sudah termasuk lansia. Karena dia bukan bayi, remaja, anak-anak, dewasa, ataupun tua. Maka di sini program akan langsung mencetak ke else, yaitu tahun, umur, kita panggil variabel umurnya itu tambah, pesannya itu tahun, sama dengan lanjut usia. Nah, berarti dia kategori lanjut usia. Nah, di sini saya runkan filenya. Kita jalankan kode programnya. Nah, 24 tahun itu termasuk kategori dewasa. Nah, bagaimana jika kita ubah? Bukan 24 tahun ya. Oke, kita ubah dulu. Contohnya yaitu 10 tahun. Oke, kita runkan dulu. Nah, akan muncul pesan yaitu 10 tahun termasuk kategori anak-anak. Nah, bagaimana jika kita masukkan yaitu 40 tahun? Kita akan runkan lagi yaitu termasuk kategori dewasa. Oke, bagaimana jika kita masukkan 19 tahun? Tetap ya, kategorinya dewasa. Nah, oke. Oke, di sini kita masuk ke soal yang keempat, yaitu nested if. Nah, nested if ini itu ada di dalam suatu program dan di dalam sebuah kondisi. Itu dalam satu kondisi ada kondisi lagi di dalamnya. Sebuah if itu ada if lagi di dalamnya. Jadi if tersebut masih berada di dalam if yang terluar ya. Jadi dia tuh kayak di dalam ada if lagi. Nah, jadi ada dua if dari yang terluar dan if yang di dalam. Dia tidak berada di kondisi yang berbeda karena if itu ada di dalam if itu sendiri. Tunggu, biar nggak ribet, biar saya ketikkan dulu. Nah, jadi misalnya untuk program ini saya buat adalah program yang digunakan untuk login ke sebuah aplikasi atau web ya. Ini adalah sistem login. Nah, jadi pertama-tama kita deklarasikan dulu username dengan tipe data string. Di sini saya buat nama saya sendiri. Lalu ada juga password, kita juga pakai tipe data string ya. Misalnya passwordnya itu adalah 12345.
Nah, di sini password itu tipe datanya juga string ya. Sini saya inisialisasikan misalnya passwordnya itu adalah 1234 JJK. Oke, di sini kita langsung masuk ke kondisinya saja, yaitu if sama dengan username dot equals. Nah, apa sih fungsi dari equals ini sendiri? Equals itu dia berfungsi untuk membandingkan isi string ya. Nah, equals ini beda sama equals ignore case. Kalau equals biasa, itu dia nggak bisa, kalau misalnya di username kita sudah inisialisasikan yaitu dengan huruf besar di awalnya, tapi kita masukkan inputnya dengan huruf kecil semuanya, maka itu akan jadi masalah. Karena equals itu dia peka ya, dia bisa tidak bisa jika tidak sesuai dengan yang sudah dideklarasikan. Beda dengan equals ignore case, dia tidak peduli, dia tidak peka dengan huruf kecil ataupun besar. Nah, jadi dalam kasusnya jika kita memakai equals ignore case, itu walaupun di deklarasinya itu menggunakan huruf besar, tapi saat kita inputkan itu menggunakan huruf kecil, maka itu tidak ada masalah sama sekali. Dia akan tetap berjalan, tidak akan ada yang namanya error. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa di dalam if akan ada if lagi. Nah, ini adalah kondisinya. Di bawah if yang ini, tepat sekali berada di bawah ini, itu akan ada if lagi. Nah, untuk if yang ada di dalam ini, maka itu adalah password ya. Nah, jadi jika kondisi password tersebut sesuai, yaitu 1234 CCK, maka nantinya dia akan langsung muncul pesan yaitu login Anda berhasil. Maka akan muncul pesan login Anda sukses. Ya, itu karena dia memenuhi semua kondisi yang ada. Kondisinya yang pertama yaitu username benar, dan yang kedua itu juga benar. Passwordnya 1234 CCK. Sehingga kedua kondisi itu cocok, sehingga keluarlah pesan login Anda sukses. Nah, jika tidak, itu akan langsung ke kondisi yang else ya, dan akan muncul pesan passwordnya itu salah. Password yang Anda masukkan salah. Nah, kalau seandainya nih namanya doang yang benar, username-nya yang benar, dan passwordnya salah, maka di sini akan langsung ke else yang ini, password yang Anda masukkan salah. Adalah kesalahan pada password ya. Bagaimana jika yang salah itu di username-nya? Bagaimana jika username yang kita masukkan atau pengguna masukkan itu bukan yang kita ketik itu bukan Alia, tapi yang lain. Setelah itu yang bisa salah itu bukan cuman password saja, tapi username juga pasti bisa salah ya. Nah, jadi keluar dari kondisi atau if else yang di dalam, kita buat else yang sejajar dengan if yang pertama. Itu artinya else ini adalah milik dari kondisi yang pertama ya, bukan kondisi yang di dalamnya. Nah, jadi jika username yang dimasukkan itu bukan Alia atau bukan inputan yang benar, yang cocok dengan yang dideklarasikan, maka itu akan langsung perginya ke else yang di bawah sini, yang merupakan kondisi kedua dari if else yang terluar ya, atau if else yang pertama kali kita ketik, bukan if else yang ada di dalam. Nah, jika kondisinya itu tidak sesuai dengan username equals Alia, nah jika tidak sesuai dengan jika dia bukan Alia username-nya, maka akan muncul pesan username tidak dapat ditemukan karena tidak ada kecocokan sama sekali. Nah, bagaimana jika itu terjadi? Saya rankan dulu terlebih dahulu. Nah, di sini kita jalankan
akan muncul pesan login Anda sukses. Karena username dan password itu sesuai dengan yang kita deklarasikan ya, cocok. Nah, bagaimana jika kita ubah nih passwordnya? Kita sengajakan salah. Nah, jika begini, maka bagaimana outputnya? Bentar, saya runkan dulu. Nah, maka di outputnya akan muncul pesan sebagai berikut. Password yang Anda masukkan salah. Oke, karena passwordnya nggak sesuai ya. Nah, bagaimana jika username-nya nih yang kita salahin? Username-nya misalnya bukan Alia, tapi Aileen. Nah, kita jalankan ya. Kita runkan. Nah, maka akan muncul pesan username tidak dapat ditemukan. Karena yang kita masukkan tuh Alia, sedangkan yang kita deklarasikan itu adalah Aileen. Sehingga tidak sesuai ya, karena seharusnya kita memasukkannya Aileen, bukan Alia. Oke, kita masuk ke soal yang kelima, yaitu switch cache. Nah, switch cache ini sendiri itu adalah cara lain dari kita untuk membuat sebuah kondisi di dalam kode program Java. Ya, dia sama fungsinya seperti if else, namun ada sebuah perbedaannya. Kalau switch cache itu kita tidak bisa memakai sebuah perbandingan ya. Seperti misalnya kurang dari atau sama dengan, atau misalnya modulus 2 sama dengan 0, atau misalnya lebih dari ini sama dengan ini gitu ya. Itu nggak bisa, karena di switch cache itu cuma bisa sebuah kondisi yang sederhana saja. Nah, contohnya seperti ini nih. Oke, saya akan mulai buat kode programnya. Yang pertama kita deklarasikan dulu ya variabelnya. Nah, di sini saya akan membuat sebuah program yang digunakan untuk memilih sebuah kategori pesanan minuman ya. Nah, jadi kalau misalnya kita masukkan kodenya yaitu 1, maka dia minuman ini. Nah, kalau kodenya 2, minuman ini. Nah, gitu. Oke, pertama kita masukkan dulu kode bertipe data integer. Di sini saya masukkan nilainya, atau kita inisialisasikan nilainya yaitu 2. Nah, sebagai contoh aja ya. Nah, ini kita langsung masuk ke kondisinya nih. Kita langsung buat switch-nya dulu. Switch-nya yaitu adalah kode. Switch kode case pertama atau case 1 itu adalah, nah ini adalah kondisinya ya. Kondisi yang pertama itu jika kita memilih kode yang pertama atau kode 1. Nah, akan muncul pesan sebagai berikut, ST. Nah, berarti jika kode yang kita masukkan itu adalah 1, itu cocoknya sama case 1. Nah, akan muncul pesan ST. Berarti kita pesan ST. Nah, lalu di case 2 atau kode yang kedua ya, itu kita ketikkan lagi copy. Kayak sistem out println sama dengan copy. Nah, jika kita memilih kode yang kedua atau kode sama dengan 2, itu maka perginya akan ke kondisi yang kedua atau case yang kedua. Nah, berarti kita memilih copy atau memesan copy. Nah, jangan lupa break ya. Break ini penting banget, karena kalau kita lupa menuliskan break, itu kode programnya nanti di output itu nggak bakalan berhenti-berhenti. Dia bakal jalan terus. Nah, makanya kita penting banget ngetikkan break di setiap case. Oke, langsung masuk ke case yang ketiga. Case yang ketiga, atau jika kita memilih kodenya adalah 3 misalnya. Nah, maka itu pesan yang akan muncul itu adalah juice. Berarti kita memilih atau memesan juice. Break lagi. Nah, jika bukan kondisi dari ketiga yang di atas ini, bukan case 1, case 2, ataupun case 3, maka akan langsung pergi ke default ya. Nah, di sini pesannya adalah menu tidak tersedia. Kita runkan dulu.
Nah, maka di sini akan keluar nih pesanan kita tuh copy. Karena di sini kita sudah inisialisasikan kode yang kita masukkan itu adalah 2. Nah, bagaimana jika kode yang kita masukkan itu adalah 1? Maka dia akan langsung pergi ke case 1 ya, yaitu ST. Nah, bagaimana jika 3? Nah, maka dia akan langsung muncul pesan JUS karena itu yang cocok dengan case 3. Nah, bagaimana jika kita menginisialisasikan kode yang tidak tersedia nih, dia lebih dari case 3 ya, 5 misalnya. Maka akan langsung muncul menu tidak tersedia pesannya. Dia langsung pergi ke default karena tidak sesuai dengan case 1, 2, ataupun 3. Kalau kita masukkan angka 4, itu juga langsung perginya nanti ke default. Tidak sesuai lagi nih case 1, 2, ataupun 3-nya. Makanya dia langsung pergi ke default. Oke, sekian dari saya untuk menjelaskan apa perbedaan dari if statement, if else statement, if else statement, nested if, dan juga switch case. Saya sudah membuatkan 5 program dan menjelaskan apa saja perbedaannya dan bagaimana bentuk kode programnya. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.